Oke ya, kita lanjut materi kita. Kali ini kita akan membahas ya, mempraktikkan bagaimana cara menginput data ya dari view, kemudian akan tampil nantinya dalam sebuah database. Oke, selanjutnya kita jalankan dulu projectnya. Seperti biasa kita jalankan PHP Artisan Serve. Oke, kemudian kita buka browser. Kita ketikkan localhost 8000. Ya, ini tampilan aplikasi kita yang sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang menu yang kita buat di atas ini kita akan buat input data dulu. Oke ya. Jadi kita ke aplikasi. Ya. Kita buat sebuah file. Nah, di home ini ya. Ini saya enter. Sorry. Di input ini saya buat tag link ya, href. Nanti hrefnya ke slash tambah data, misalnya tambah data. Nah, seperti ini. Kita tulis input data, kita save, kita cek hasilnya, kita refresh dulu. Nah, ini ada typo. Oke, seperti ini ya. Kita save, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Ketika saya klik, jadi hrefnya nanti itu ke slash tambah data. Jadi kita harus membuat route slash tambah data. Kita coba, harusnya 404 ya, artinya route-nya belum dibuat. Oke, sekarang lanjut kita buat route-nya. Jadi buat route-nya seperti biasa di web.php. Oke, kita tambahkan di sini. Kita tulis kembali route, kemudian get. Kita arahkan ke sesuaikan dengan namanya di sini, tambah data ya. Kalau takut typo ini di copy boleh ya. Kita paste di sini, kita kemudian koma, kita buat kurung siku, kita panggil siswa controller, karena di siswa controller lah nanti kita akan membuat. Kemudian kita kasih kelas. Nah, nanti kita akan membuat kelas yang namanya tambah data. Kita camel case saja seperti ini, kita tutup, kita save. Nah, setelah ini pastinya kita harus ke siswa controller untuk membuat public function yang namanya tambah data. Ini saya copy saja supaya menghindari typo. Saya ke siswa controller, di bawah sini kita buat public function tambah data. Seperti biasa, titik 2, kita panggil view, kurawal, kita return view-nya dulu ke file yang namanya input. Nah, perhatikan, kita belum membuat file input di view. Jadi kita harus buat file input dulu di sini. input.blade.php. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita buat tag HTML. Kita ganti titelnya menjadi sebuah input data. Kita save. Nah, di bodinya kita buat tag form. Ini wajib ada ya, tag form. Nah, kemudian kita buat label dulu ya. Kita buat labelnya itu misalnya ya, kita sesuaikan di sini, nis, nama, kelas, jenis kelamin. Oke ya, berarti kita buat label nis. Oke, agar rapi sebenarnya ya, nis, kemudian kita garis bawah dulu. Oke, kita baru masuk input
tipenya adalah teks. Ini wajib ada name-nya adalah NIS. Kemudian ya cukup sampai di sini. Oke, kita save. Kita coba kita refresh masuk ke input data ya. Nah, ini sudah muncul NIS. Oke. Agar rapi, kemungkinan ini saya mau bungkus dia dengan div ya. Oke, kita paste dalam sini. Kita kasih inline style saja ya. Kita kasih margin ya. Margin left kita kasih 20 px supaya dia agak ke tengah. Oke, kita save. Nah, kemudian kita kasih margin top 20 px juga. Kita save. Oke, nah ini bisa kita copy. Nah, ini tinggal kita ganti nama siswa. Kemudian ini kita ganti teks, kita ganti name-nya itu menjadi nama. Oke, kita save, kita lihat hasilnya lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih jarak dulu. Kita kasih jarak. Nah, seperti ini. Oke ya. Style margin top misalnya 10 px. Oke, kita save. Margin bottom juga 20 px. Kita save. Oke ya. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini kita duplikat, kita turunkan ke bawah sini. Kemudian ini kita copy ya. Kita copy. Jadi aturannya saya back dulu. Jadi nama kelas. Nah, kebetulan kelas ini merupakan tabel yang lain ya. Nah, coba kita lihat database-nya. Saya cek database-nya dulu. Oke. Saya coba MySQL -u root -p. Oke, use db siswa. Oke, select ya, oke. So tables ya. Nah, kita ada tb kelas ya, kita ada tb kelas. Jadi kita langsung select bintang from tb kelas. Nah, kita ada tb kelas. Nah, nantinya harusnya tb kelas ini dalam bentuk select ya. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, kita ambil, kita copy label, kita masukkan label ya. Labelnya itu adalah kelas. Nah, caranya kita pakai select name-nya, kita kasih masuk yang namanya kelas ID ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan option. Tes dulu ya. Kita save, kita cek. Oke, ini ada optionnya ya. Nah, sekarang kita panggil dulu ya. Kita panggil database tb kelas ini. Nah, caranya
kita kembali ke siswa controller. Nah, di sini kita buat sebuah variabel data misalnya yang isinya itu adalah DB, oke, table. Nah, kita panggil TB kelas. Kita get. Nah, seperti ini. Kita ambil ya. Kita save. Nah, kemudian seperti biasa ini kita kirim sama kayak panggil data ya. Kita kirim misalnya data, kita panggil variabel data yang isinya memanggil tabel kelas. Oke, kita save. Nah, sekarang di mana? Di input data. Nah, di sini kita harus pakai yang namanya add forage ya, sama kayak yang di ini. Ini kita panggil ini. Nah, berarti di sini kita panggil tadi $data as, misalnya kita ganti dengan nama string KLS aliasnya. Nah, di sini option value-nya kita masukkan string KLS ID. Oke. Kemudian ini kita masukkan string KLS kelasnya. Ya, ini ya. Nah, ini kan ID-nya kita panggil supaya nanti terkirim. Kemudian kelasnya. Berarti di sini kita harus sesuaikan kelas. Kita save, kita cek hasilnya. Oke, jadi sudah muncul ya, semua muncul. Nah, jadi ini berasal dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut habis kelas, kita cek. Biasanya ada jenis kelamin. Saya select dulu ya. Kita select bintang dulu TB siswa. Select bintang from TB siswa. Kita cek. Oh, ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Kita tambahkan ya. Oke, kita tambahkan jenis kelamin di sini. Ini kita copy saja. Oh, sampai labelnya ya. Label sampai sini. Oke. Kita copy, tetap dalam kondisi form ya, di dalam form. Oke, ini harusnya kita copy duplikat. Turun ke bawah sini. Nah, ini ya. Sorry, harusnya di atas. Nah, seperti ini kita save. Kita ganti di sini jenis kelamin. Nah, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, jenis kelamin kita samakan ya. Kalau jenis kelamin ini BR juga kayaknya ini. Kita BR kan. Nah, untuk jenis kelamin kita pakai yang select juga. Nah, supaya rapi. Nah, berarti ini kita ganti input menjadi select ya. Oke, select. Name-nya itu adalah, kita lihat di sini JK ya. Name-nya itu adalah JK. Kemudian di dalamnya ada option value. Kita langsung saja value laki, keluarannya laki. Oke, seperti ini kita copy. Kita ganti di sini perempuan. Kita cek dulu apakah huruf besar. Dia harus huruf besar semua ya. Nanti tidak bisa tampil perempuan dikarenakan tipe datanya enam. Laki. Oke, seperti ini. Kita save, kita cek. Nah, ini jenis kelamin ya, perempuan, laki. Oke. Data kita sudah jadi, kita tinggal menambahkan di dalam bawah sini. Kita tombol save ya. Kita bisa langsung button, tipenya itu submit, harus submit ya. Kita isi simpan. Nah, kita isi simpan. Kita coba cek. Oke, ini ada tombol simpan. Nah, sekarang ini sudah jadi. Nah, kita bungkus karena Laravel itu terinskripsi datanya. Kita harus masukkan di dalam form ini sebuah
CSRF ya, ini wajib ada di Laravel untuk inskripsi pengiriman data postnya. Jadi add CSRF. Oke, seterusnya lanjutnya di tag form ini kita tambahkan sebuah action ya. Sebuah action yang arahnya nanti ke slash, misalnya nanti kita buat route yang namanya post data namanya ya. Jadi ini mengarahnya ke post data. Metodenya kita harus buat metode. Nah, metode pengirimannya kita harus menggunakan post. Biasanya kalau save data itu menggunakan metode HTTP-nya itu post. Kita save, kita cek dulu, kita simpan. Nah, nanti error ya karena post data kita belum buat. Oke, sekarang karena kita sudah jadi, kita buat route post data. Agar menghindari error, kita copy saja ini. Nah, kita ke web.php. Nah, ini kalau sudah ada, ini kan tinggal di copy, ini tinggal diganti. Oke. Nah, di sini kan metodenya get. Di form input dia maunya post. Berarti di sini harus diganti dengan metodenya itu adalah post. Nah, jangan lupa di sini kita ganti simpan data. Berarti nanti kita akan buat public function di siswa controller itu simpan data. Untuk menghindari typo, kita copy saja ini. Kita save, kemudian kita ke siswa controller. Nah, kita buat lagi public function. Kita paste tadi simpan data. Nah, bedanya kalau metode post kita harus tambahkan di sini request ya. Permintaan dari form tadi kita aliaskan menjadi $request. Nah, seperti kita buka kurawal. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan data ya dari ini dari database. Nah, lebih baiknya kita validasi dulu ya, menyimpan data ke database. Jadi kita sebaiknya validasi dulu. $request supaya validate. Nah, maksudnya ini dalam bentuk array supaya nanti kita tidak asal mengirim ya, jangan sampai nanti terjadi error. Jadi kita validasi dulu. Misalnya nis itu nanti require ya, jadi dia wajib isi. Ini tinggal kita copy. Nah, ini kita ganti dengan nama, kemudian kelas ID. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah jenis kelamin. Kita save. Nah, maksudnya ketika nanti kita save begini, dia tidak akan terkirim ke database ya. Nah, nanti kalau sudah valid datanya, form-formnya sudah terisi semua, maka dia akan melakukan proses selanjutnya. Oke, sekarang cara untuk menyimpan data, kita langsung db table. Nah, kita tabelnya minta tb siswa. Nah, tb siswa, kemudian kita insert. Nah, dalam kurung karena banyak yang mau diinsert, kita bentuknya array. Yang pertama kita masukkan nis. Nis itu berasal dari request ya, dari form yang namanya nis. Oke, kemudian nama, kemudian kelas ID, kemudian JK. Ini harus sesuai ya, sesuai yang ada di form inputan. Di sini juga kita ganti JK, kemudian di sini kelas ID, kemudian di sini adalah nama. Jadi aturannya begini, yang di sini ya, yang ini string ini itu wajib sama yang ada di database tabel siswa ini. Nah, kemudian yang request ini harus sama yang ada di name dari form. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan lupa kita titik koma, nanti error. Nah, setelah itu kita return back, jadi kembalikan hasilnya kalau sudah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang
Ya, nanti pada saat diinput nanti harus lari ke halaman depan sini. Nah, berarti jangan return back. Kita return ini ya. Kita redirect saja. Redirect ke halaman slash. Halaman slash itu yang mana? Kita cari. Berarti dia ke sini, ke indeks ini ya. Nah, oke. Kita tutup. Oke, kita save. Nah, kita jalankan. Nah, sekarang kita input data dulu. Nah, contohnya misalnya NIS-nya 66. Hampir salah itu. Oke, nama siswa misalnya Abdul. Kelas RPL 1, misalnya RPL 3, jenis laki-laki, perempuan, kita simpan. Nah, kita cari Abdul. Nah, Abdul sudah ada. Cuman yang jadi masalah kelasnya kosong, ya. Nah, kenapa bisa kelas kosong? Kita cek. Ini harusnya kan kalau kita cek di sini kelas ID dia huruf kecil ya, berarti di sini juga harus sama. Di sini harus huruf kecil juga. Oke, kita coba lagi ya. Kita input data lagi. Misalnya NIS-nya misalnya 876333. Nama siswa misalnya Ria NS misalnya. Kita pilih dia misalnya di RPL 2. Perempuan, kita simpan. Oke, kita cek Ria NS. Ria NS ada ya, dia laki-laki. Tadi laki-laki kita pilih ya. Dia laki-laki ya. Nah, seperti itu untuk input data ya. Nah, jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan di formnya sini ya. Kemudian nanti dari form ini dia akan kirim ke web route. Nah, ini post datanya dengan mengandalkan form action post data dengan metode post dia ke sini. Nah, di post data kita akan akses public function simpan data, public function simpan data. Nah, seperti ini. Nah, sebelum menyimpan kita validasi dulu NIS itu harus terisi nama, kelas ID, JK. Nah, JK kelas ID nama NIS itu diinput yang name ini. Nah, yang name-nya ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Untuk materi kita tentang tambah data cukup sampai sini. Selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang edit dan hapus data. Ini kan kita sudah tampilkan. Nah, sekarang nanti di tombol aksi ini kita akan bagaimana menghapus dan mengedit data ini ya. Kemudian juga pastinya akan berubah di dalam database kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.